Tentunya secara Quran. Anu nggak berani. Sedikit pula, tapi banyak sebenarnya kalau di dunia. Iya. Satu hari bisa 1000 tahun ya. Bahasan ini ya. Kita pahami ruh. Ruh mempunyai dua arah pengertian. Ada dua arah pengertian yang namanya ruh. 3 huruf. 1 sebagai nyawa. Betul? Yang gampang aja dulu. Sebagai nyawa. 2 sebagai sesuatu yang latifah halus dari manusia. Yang latifah ruh ini halus ini pemberi cahaya kepada jiwa tadi yang dijabarkan. Jadi ruh itu hanya memberi cahaya kepada jiwa. Cahaya ini maknanya jangan dipendekin, terang ya seperti neon. Menghidupkan itu memberi cahaya. Duduk. Paham itu memberi cahaya. Betul kan? Ya, nggak ada cahaya itu menjadi gelap kan? Ada nggak? Dikasih cahaya kok gelap ya? Aneh nih. Takicu dinan tarang. Ya, kaku banget sih ya. Mempunyai 2 arah, sebagai nyawa, sebagai latifah halus. Ya. Ruh sebagai nyawa kepada jasad atau tubuh. Ruh sebagai nyawa itu tugasnya hanya kepada tubuh. Duduk. Jadi nyawa, jangan dilarikan ke jiwa. Mabok kita. Itu hanya ke tubuh. Jadi ruh pengertian arah pertama nyawa itu waktu kita hidup. Duduk. Waktu kita hidup. Itu nyawa namanya. Karena hanya ditugaskan ke waktu kita hidup. Waktu ada tubuh. Ia ibarat sebuah lampu yang menerangi ruang. Ruh adalah lampu, ruang adalah tubuh. Coba, tubuh. Bapak-bapak kalau nggak ada nyawa pak gelap. Benar kan? Nggak ada senter, gitu. Iya kan? Jadi kalau ruh di mata itu bapak hilangkan, nah poek, nggak ngelihat. Ya, gitu. Jadi obat ain itu pahami ruh di mata. Ah, kok kesana larinya? Enggak, jangan dulu dikaji itu. Enggak, jadi pusing nanti. Satu-satu dulu, ribuan kan? Orang Jawa, orang aneh menyebutnya sukma. Jangan kaji sukma, dangkal bro. Dia hanya konsepnya di nyawa, di badan. Ya, ke situ nanti ngober-ngober jin, Pak. Gitu, ya. Karena dia yang nyawa ini ibarat sebuah lampu yang menerangi ruang. Ruhnya lampu, ruangnya tubuh. Nah, jika lampu menyala, maka ruang menjadi terang. Jadi tubuh kita ini boleh hidup karena ada nyawa. Gampang ya. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, kita bahas. Yang pertama, nggak usah diartiin ya, udah ngerti dari 2 konsep tadi itu. Ruh sebagai sesuatu yang merasa. Dijauhi. Kejauh dia. Jadi jauh itu ruh yang merasa, mengerti, mengetahui. 3. Merasa, mengerti, mengetahui. Itu yang disebut latifah halus. Ya. Latifah halus. Orang sering menyebutnya, tahu nggak? Hati nurani. Oh. Terdiri dari 3 tadi. Merasa, mengerti, mengetahui. Ini berhubungan dengan hati. Iya kan? Nyawa berhubungan dengan jisim. Ya, itu. Jadi nyawa jangan dihubungi dengan hati dong. Salah kaji itu. Ya, nggak nyambung bro. Gitu. Ya, itu. Kalau latifah halus berhubungan dengan hati nurani. Atau disebut hati ruhaniyah. Latifah rabaniyah.
Orang ada yang nyebut begitu. Itu khusus di kaji-kaji yang disebut martabat. Ya. Dalam Al-Quran, kata ruh disebut dengan sebutan ruhul amin. Supaya jangan bingung nih. Al-Quran menyebutnya pertama ruhul amin. Kedua ruhul awal. Ketiga ruhul qudsiyah. Al-Quran tuh. Kita pecah dulu. Ruhul amin maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi di tubuh kita ada Jibril. Ada Jibril. Esensi Jibril ada. Ya. Dasarnya Asy'ara 42, 192 sampai dengan 193. Andung yang baca ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rob semesta alam. Dia dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Duk ya? Kedua, kita pahami ruhul awal. Itulah yang dimaksud nyawa. Apa? Kalau di Quran ruhul awal, itu yang dimaksud nyawa. Kalau baca Quran, ya. Nah, bagi tubuh manusia, firmannya Asy-Sajdah ayat 9, materi 9 itu. Summa sawahu wa nafakta fihi min ruhihi wa ja'ala lukumus sama wal absyar wal afida qalilan mastashkurun. Bukan? Ruhul awal. Kemudian dia menyempurnakan, meniupkan ke dalam ruhul awal, ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Mato, talingo, hati, betul gak? Nyawa, hidup. Ketiga, ruh qudsiyah. Yang dimaksud ruh qudsiyah di Al-Quran, ruh yang datang dari Allah. Datangnya dari Allah, bukan Jibril. Namanya ruh qudsiyah. Nah, ingat di Injil tahu Ruhul Kudus. Itu yang dijadikan anak Tuhan, Bapak. Konsep itu ada benarnya tapi bukan Allah. Duduk kan? Dariku, dari Allah. Tetap dia dari Allah, betul kan? Nah, itu disebut ruh qudsiyah, ruhul kudus, ruh yang datang dari Allah, bukan malaikat Jibril. Kalau Jibril tadi ruhul amin, ya. Tugas siapa ruhul amin? Menjaga. Jadi ada 3. Banyak ya ruh ya, banyak ya. Nah, ruh tadi ngumpul di nama ruhmu. Siapa ruh Riwan? Aku sendiri yang tahu. Siapa ruh Pak Al? Aku sendiri yang tahu. Gitu. Duduk. Nah, kalau tempat kumpulnya awak nggak tahu nama, ya nggak tahu di dalamnya dong. Gimana bisa masuk? Nggak ada assalamualaikum. Ayo, yang lain jangan iri ya, belum dapat ya. Gitu. Cari deh tuh tempat murut. Nggak ada. Kan memahami harus begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, tegang nggak otak kita dengan kaji ini? Jelas nggak? Ya, jelas kan? Betul kan? Berlawanan dengan akal kita? Tidak. Standar. Di situ kita mengerti ada batasan dengan akal. Ternyata akal memble antum. Setinggi antum juga lah pun akalnya memble. Itu pahami. Maaf ya, untuk dunia awang-awang banyak andung potong nanti. Andung minta maaf dulu gitu. Karena konsep ini tidak bisa dipaksakan, ya. Ruh qudsiyah.
Adonan kabar ube. Ruh Qudusiyah ini menjadi petunjuk pengkabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kerjanya hanya dengan orang yang beriman. Maka kalau kamu beriman dari konsep tadi, baru dia kerja sebagai petunjuk berdasarkan derajatnya. Yang tertinggi ada di Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai ke tingkatan kasyif. Kalau kita ilham, ya, wali, langsung tuh ruh Qudusiyah yang kerja. Bukan Allah. Tuh enggak? Syekh Abdul Qadir Jailani mendapat bisikan dari Allah, itu melalui ruh Qudusiyah. Sampai Pak? Yang ada pada diri kita. Jadi selama ini ruh Qudusiyah kita ngapain? Bobo. Wong yang kerja ruh hewani kok. Ya tidur lah. Ngapain gua nggak level gua, kata ruh punya level. Betul kan? Gitu. Ya, gitu Pak. Jadi ruh Qudusiyah ini yang menjadi petunjuk pengkabar bagi orang yang beriman. Itulah ruh yang selalu sangat suci dan dari sononya disucikan, selalu bisa hadir kepada Allah. Ia bercahaya, tapi apabila nafsu mutmainnah telah sempurna, maka bercahaya. Gitu bahasanya. Ya, karena kaitan dengan hati, endung balik dulu ke hati. Kita sama tahu, hati merupakan raja bagi seluruh diri manusia dan tubuh. Jadi ibarat konek pengikat dari 3 esensi tadi, hati ada diletak di tubuh. Maka dijadikan aras Allah. Cukup? Ya. Perilaku perangai seseorang merupakan cerminan hatinya kan? Dari hati inilah pintu dan jalan yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah kan? Karena di sana ada Ruhul Qudusiyah. Ada Jibril. Betul kan? Ada nyawa. Ya kan? Nah. Dengan demikian, untuk mengenal diri harus dimulai dengan setelah jiwa, setelah jasad, hati. Kesimpulan 3 tadi, kuncinya ada di hati. Hati mempunyai 2 pengertian. Kita bahas dulu. Hati jasmani. Sepotong daging yang terletak di dada sebelah kiri, nih, yang sering kita gempur dengan kebersihan. Hati jenis ini, hewan pun memilikinya. Wow juga memilikinya. Ya, itu hati jasmani. Yang kedua, hati ruhaniyah. Sesuatu yang halus, merasa, mengerti, mengetahui, disebut latifah rabbaniyah. Hati ruhaniyah merupakan tempat iman. Disitulah tempat mengenal diri. Lub, tengah. Nih. Lub. Makanya pas kita kopi, tunduknya ke arah sini. Ulu hati. Duduk. Tuh. Kopi didalami sedalam sebelum kita menafikan kepada membersihkan hati. Yang disebut jahar la ilaha illallah. Betul kan? Konsep ini bukan punya Naksabandi, bro. Punya Rasulullah. Hati-hati. Ya, karena ada semua. Itulah mengenal diri. Jadi bapak-bapak kalau mengenal diri apa yang mesti kita lakukan? Sekarang udah paham kan? La ilaha illallah Allah. Itu aja kalau satu-satu. Nah sekarang kan lebih enak. Karena kita sudah ma'rifat. Ternyata di situ letaknya. Hati himpunan dari esensi yang 3 tadi. Betul kan? Betul kan? Nah. Itu sebabnya Allah berfirman di surat Ar-Ra'd.
ayat 28. Pahami nih ayatnya selanjutnya. Silakan baca Ikhwan. Aladina amanu. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Anu cepat, hadis qudsi Rasulullah bersabda. Karena ada konsep ini nggak boleh putus kakinya ya. Ketua bab 2 nanti. Pemahamannya ke arah penghalangnya. Ya, baik jin manusia maupun jin setan. Anu nggak mau nyebut manusia setan, nggak enak. Di sana lebih cenderung sampai esensi yang sebenarnya. Kalau mau dengar silakan. Tapi nasihat anu satu. Kalau sudah tahu maksud artinya, jangan diburu-buru ya. Itu makhluk Tuhan juga. Sampai nanti di kerangkeng pula nuntiku gitu. Ingat, antum kalau ketemu sholat, ya ada dia, berarti dia udah tahu kamu mau privat. Kalau takut, putusin aja kaji besok. Gak usah datang. Ayo gimana nih? Ada nggak merasa seperti orang, ada yang di belakang, padahal nggak ada? Sah nggak sholatnya? Sah. Ada hadis, ada Qurannya. Jadi sholat itu harus membawa nasibin. Pertanyaannya, ada beberapa jin yang datang kepada Nabi jadi muslim. Sebelumnya beragama Yahudi. Jin itu. Kemudian diislamkan oleh Nabi. Itu kelompoknya disebut nasibin. Berapa orang? Itu anak keturunannya sama namanya itu. Nah, kalau ketemu antum jangan disalamin. Ya. Interaksinya ada satu. Dia hanya mengejar, tidak ada hak untuk jadi imam. Dia yang ikut jadi makmum. Makanya dalam taklim, antum harus membawa dia. Tapi kita tidak dibawa dia. Dia udah lengser sebagai khalifah. Dia pertama kali, betul kan? Dia takut pula hal itu. Yang kita takutkan justru yang mukmin. Iya kan? Karena dia juga berbahaya. Punya sifat satu. Kalau baik benar. Ya. Kalau antum sedikit nyelempeng, tabok peang antum. Karena prinsipnya gitu. Gimana? Nah, itu bahayanya. Nah, jadi jangan coba dimainin. Ahli zikir, ahli mabok, peang dia. Nah, nanti disuruhlah yang lain tuh. Yang kafir untuk ke tempatnya. Dia nggak berani untuk menjadi kodam. Kodam itu ada dua, Pak. Ya. Nggak boleh disebut, nanti jadi khilafiyah pula untuk orang-orang. Ya, duduk ya. Tapi dengan paham begini kita setidaknya tahu. Ya. Dan yang disampaikan ini benar nih. Karena kita udah marifat, udah mengenal. Nah, jadi mengenal dulu maka kita tidak mudah membid'ahkan kan? Nah. Berdasarkan firman tadi,
ayat 28. Rasulullah bersabda, hadis qudsi riwayat Ad-Dairimi, lan yakfi an ahmili al-ard wasamawati walakin yakfi li faqat qalbu abadi al-muflisi. Tidak akan cukup menanggung untukku bumi dan langitku, tetapi cukup bagiku hanyalah hati kalbu hambaku yang mukmin. Gunung hancur, lautan menguap, baru Ruhul Qudsiyah loh. Jangan kejar dia loh. Tapi dia mampu berada di manusia. Sampai Pak? Sampai itulah kalau nafsu kita sudah mutmainah. Ya. Betul kan? Dibaca Quran surat Al-Jathiyah surat 45 ayat 23. Jathiyah. Afara aita manitaqada. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang jadikan hawa nafsunya sebagai rohnya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa kamu tidak mengambil iktibarnya? Ya. Ingat ya, Iwan semuanya yang dirahmati Allah. Nafsu dan syahwat bukan dibunuh. Tidak ada ajaran Islam untuk membunuh nafsu dan syahwat. Atau dihilangkan juga nggak boleh. Ya, cara dihilangkan kan ada kebiri, Pak. Ya, nggak boleh. Tetapi harus dikawal oleh nafsu mutmainah. Kalau naik nafsu mutmainah, insya Allah nurut, syahwat itu nurut. Gitu aja bahasanya. Itu wilayah syariat, tapi secara makrifat, secara hakiki, naikin aja mutmainahnya. Itu ada hakikat. Hakikat perintah Allah itu apa? Kajinya tadi, kenali diri kamu. Ya. Di mana ada saatnya hawa nafsu ini diperlukan, dikeluarkan. Ini kaji enak nih. Tapi ada saatnya. Duduk. Dikeluarkan. Firman Allah dasarnya, ya. Kalau kesulitan, baca ini aja An-Najiyah. Surat 79, 40, 41. Silakan baca ya, Pak.
Inna am 'Wa amma 40 dulu. Tujuh 9 suratnya kalau nggak salah. 9. Anda yang baca. Wa amma man kafa maqama rabbih wan nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, jika hati kita telah diselubungi oleh nafsu mutmainah, maka nafsu mutmainah ini menjadi imam. Menjadi imam. Nafsu mutmainah aja bisa jadi petunjuk bagi seluruh tubuh dirinya. Itu kerjanya di jiwa. Karena itu kalau ditanya kehendak Allah itu, jati diri manusia itu apa? Kalau ditanya jati diri kamu itu apa? Nafs mutmainah itu kehendak Allah. Jati diri saya nafs lawamah dulu ngaya udah. Jadi ada nafs itu jati diri jiwa di Quran. Silakan pilih, gitu. Ya, amalannya kan tahu tadi. Nah, itu sebabnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 172, dibaca Ikhwan. Al-A'raf. Wa iz aqaja rabbuka وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami jadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Rabb. Kalau antum yakin di firman tadi, tiap hari itu antum tahu, antum pernah bersaksi. Kenapa jadi nggak ingat? Karena kita lalai, lemah, menutup diri, ya kan? Potensinya kita tahu perjanjian ini, dan terus ngomong ke bawah, nggak mungkin nggak lupa, karena ada tutupan aja. Maka antum nggak ingat itu, ya. Kalau diingatkan itu terus menerus, dan kita pernah ngomong begitu jiwa kita, mengakui bahwa itu Tuhan Allah, maka antum nggak akan melenceng loh. Yakin itu, karena saksi kita. Jika hati yang sakit,
Jika hati yang luka, jika hati yang ketuk, maka lupa terhadap perjanjian tadi dengan Allah, kan? Setuju? Yang pernah kita ucapkan di Al-Araf 172 tadi, kan? Tapi di antara sekian banyak manusia, ada yang berhasil. Pas dia sehat kalbunya, jiwanya, nafsu mutmainnnya timbul, bercahaya, sehat kembali, maka jiwa ini dapat melihat kerajaan langit. Itulah perjanjian kita dulu. Itu disebut dapat melihat kerajaan langit waktu kita bersaksi. Itu maksud Quran. Betul nggak? Kerajaan langit kok surga, sahwat. Tadi pikirannya ngaco ini orang. Paham? Surga itu bonus bro. Gitu ya. Jadi kerajaan langit itu kamu ingat dengan perjanjian dulu. Itu maksud kerajaan langit. Ya, waktu Ruhul Kudus ngontak kepada jiwa. Kemudian Ruhul Kudus terus ngomong, bersinar. Jadilah hati itu yang isinya jiwa menjadi bait Allah, rumah Allah. Disitulah Allah berada. Duduk. Maka disitulah baitullah. Nggak mungkin Ruhul Qudsiyah bait Allah itu ada di tubuh kalau kita tidak mutmainnah, tidak bersih hati kita. Yang membersihkan hati kita dengan pemahaman akibat tadi. Ya, udah pada bisa nerangin ke orang nih kayaknya nih. Bisa kan nerangin orang kan? Dasarnya aku Quran itu nggak apa-apa, terangin aja ke orang. Tapi berdasarkan kapasitas sebenarnya ya, insya Allah. Tapi kalau ngikutin Quran nggak mungkin ada kapasitas, udah jelas, udah jadi ulama antum. Fikih, pusing. Allah berfirman Ali Imran 3:164 dibaca kita. Ayat selanjutnya. Hadisnya kan sedikit bro. Quran, ya paling hadis sedikit. Anda nggak balik kayak ini. Ya. Kalau di fikih kan hadis kan. 164 laqad manallahu alal mu'minina لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Antum kalau belajar Al-Quran saja tanpa digabung dengan Al-Hikmah tetap aja tersesat. Sampai kenapa diciptakan iblis di Al-Hikmah bro? Kenapa diciptakan nafsu jelek di Al-Hikmah?
bukan berprasangka buruk. Kenapa antum diuji di al-hikmah? Nggak bisa mulu. Setuju nggak? Itu gunanya. Disinilah al-hikmah membahas. Bukan hikam ya. Hikam membaca iktibar. Ayat-ayat mutasyabihat, Quran juga. Al-hikmah itu membaca kadangkala kita salah persepsi. Kenapa Allah menciptakan ini ya? Coba tanya, kenapa Allah menciptakan ular hitam? Anjing hitam? Kayaknya gak ada gunanya nih. Gitu kan? Al-hikmah itu ada maksud. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, Ulumimun bait Allah. Hati orang-orang yang beriman adalah rumah Allah. Baitullah. Nah, jadi Ruhul Qudsiyah adalah kenyataan Allah dalam diri manusia. Gitu aja. Gak akan ketemu Ruhul Qudsiyah, ruh bersih, ruh suci pada manusia nggak ngerti Allah. Kalau kita tidak mutmainah, tidak beriman, itu wilayah syariat. Ruhul Qudsiyah adalah kenyataan Allah dalam diri manusia. Bukan wahdatul wujud. Allah Ta'ala adalah sumber cahaya langit dan bumi. Dan Ruhul Qudsiyah adalah sumber cahaya yang ada dalam hati manusia. Itulah yang digambarkan dalam Quran pelita. Dengan firman-Nya An-Nur 24 ayat 35. Andung yang baca. Allahu nurus samawati wal ard. Matsalu nuruhi kami syakatin biha mushabahul misbahu fi jujayatin jujayatu kanna kukabun duriyun. Penggalannya gitu. Intinya itu. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tertembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita ini dalam kaca, dan kaca ini seakan-akan bintang yang memantulkan cahaya seperti mutiara. Ruh Qudsiyah. Itu sebabnya ruh manusia banyak mempunyai nama. Ada tingkatannya. Kalau diri manusia masih merupakan satu titik, nuktatun, namanya ruh nabati. Apa? Ruh nabati. Kalau ia sudah segumpal darah, namanya ruh jamadi. Ya, waktu segumpal darah itu namanya ruh jamadi. Kalau ia segumpal daging, namanya ruh wajdi. Ya, ada daging, masih ada ruh wajdi. Ada darah, masih ada ruh jamadi. Itu yang dicabut satu-satu. Waktu sakratul maut, pertama dicabut ruh nabati, kedua dicabut ruh jamadi darah, kemudian dicabut ruh wajdi daging. Kalau dia bergerak namanya ruh hayati. Kalau dia dilahirkan ke bumi namanya ruh hayawani. Kalau ia menyusu pada ibu ruh nafsani. Kalau ia berbicara ruh insani. Kalau ia mempunyai akal, ruh nurani. Kalau ia sampai umur, ruh ruhani. Kalau ia setengah umur, ruh rahmani. Udah setengah umur antum. Kalau ia berumur 40 tahun, ruh jamali. Khusus 40 tahun, udah 40 tahun. Hidup tuh ruh jamali. Kalau ia sudah tua, ruh kuli. Yang duduk udah ada ruh kuli. Antum belum ada ruh kuli, belum tua. Kalau ia mati, mengenal perkataan maknawi daripada mati, maka disebut ruh maknawiyah. Kalau ia di dalam kubur, namanya ruh rabani. Itu yang dibarja, namanya ruh rabani. Kalau ia bangun dari kubur, ia namanya ruh ilahiyah alamisya. Ya. Jadi mengenal salah satu dari itu, semuanya terkumpul pada ruhul arwah. Itu disebut ar-ruhul arwah. Maka disebut kalau udah dicabut arwah, makanya semua ruh yang 15 itu lalu termasuk darah daging. Jadi kembali ke tanah. Allahu Akbar. Ngeri gua. Ngeri yang ngomongnya, tapi nggak apa-apa pengenalannya.
Nah semua ini dibungkus oleh ruh antum. Personnya beda-beda. Ruh antum itulah. Insya Allah semua kasih tahu. Jumat besok 5. Tapi antum kasih yang hadir. Yang hadir. Ini bukan derajat, bukan makomat ya. Bukan ya. Yang tua itu kadang-kadang didulukan bro. Ya. Wanita ada 3. Ya. Ya, tulang rusuk yang duduk. Mungkin juga tulang rusuk Pak Al. Ada satu lagi. Nah, dengar sekali. Semuanya ini disuruh oleh Ruhul Qutub. Bukan nur. Hakikat Muhammad tinggi banget. Semuanya ini disuruh oleh Ruhul Qutub. Keberadaan Ruhul Qutub ini yang disebut. Tunjuk aja ya di sana ya. Menghadap sana. Ada di sana tuh. Sering kita menakib. Memang sudah situ kodratnya. Itu yang disebut wali. Dialah yang bernama himpunnya ruh idafi atau ruh ulwi atau wujud idafi, wujud amin. Derajatnya hampir di bawah Nabi, juriatnya langsung kepada Nabi, ibu dan bapak. Duduk. Duduk. Itu ada di Quran. Gimana nih? Nah, dan ketika ruh bertemu jasad, ruh semua itu bertemu jasad. Sebagian besar kaum muslimin menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pesta kuliner. Nah, kok sini ya? Dengerin dulu. Itu karena ruh itu sudah bertemu dengan jasad, maka kita pesta kuliner. Seharusnya kan dijadikan sebagai bulan mengekang. Iya kan? Nah, mengekang hawa nafsu menjadi bulan melepas hawa nafsu. Iya. Iya kan? Dari mana semua ini datang? Itu tersebab dari pertemuan jasad dengan ruh. Kekang pas bulan puasa, makan sekenyang-kenyangnya. Ketika ruh bertemu dengan jasad, muncullah nafsu keinginan. Iya kan? Betul kan? Nah, tanah yang sebelumnya mati tidak memiliki keinginan, namun ketika ruh ditiupkan ke dalamnya, ya, melalui individu masing-masing ruh itu, ia mulai memiliki sifat lain yang sebelumnya tidak ada, ingin memiliki teman. Ketahu nama itu, tahu lu yang asli temennya. Memiliki teman, kalau nafsu temannya udah tahu lawannya. Ya. Juyina linnasi hubusi syahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginnya, yaitu wanita. Ali Imran 14. Setelah ruh bergabung dengan jasad, punya keinginan. Nah. Karenanya ada hadis begini. Al-syadikulik min nafsih. Fi al-waki al-yajtimu kulik min al-dalu. Al-adlu al-akhtar wazzadan fil tilik al-mawajudat fi al-ula. Ida kumti bitasyawe biha. Fasyawat tamkasiru ida samalah. Fasyaw yastamiru fi alinina. Anakul risalatan toyibatan lil marra. Teman itu dibuat dari dirinya sendiri. Al-syadik kulik min nafsi. Teman itu dibuat dari dirinya sendiri. Sesungguhnya pertemuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Setelah roh berada di badan. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang berada pada bagian atas. Jika engkau luruskan, ia akan patah.
Jika engkau biarkan, ia akan terus bengkok. Sampaikanlah pesan kebaikan kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi kalau antum ya, jadi manusia tidak ada rusuknya, nggak boleh. Nggak boleh, bro. Gitu aja hukumnya setelah ngaji tasawuf. Makanya sufi yang benar adalah nikah. Nikahnya siapa ya? Dia itu rusuk antum sendiri. Pertemuan antara ruh dan jasad itu juga memunculkan keinginan yang lain. Apa itu? Makan. Walaupun makan itu sesungguhnya intinya dilarang. Nah, ayo. Sholat makan nggak? Maka dilatih nggak? Makan supaya tahu jati diri. Wala taqroba hajihi syayarata fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim. Al-Baqarah 35 kan? Larangan itu keras. Unsurnya begitu. Jadi waktu diciptakan dari nuktatun sampai pembentukan nggak makan antum. Tapi Nabi Adam digoda makan buah kuldi. Akhirnya nafsu keinginan karena jiwa dan jasad bersatu. Betul kan? Mengalahkan larangan tadi. Setelah perbuatan baru sadar. Memang penyesalan selalu hadir setelah perbuatan. Nah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Al-Baqarah 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi dikasih ruh dengan jasad timbul keinginan. Kalau nggak ngerti, makan aja antum kerjanya, kawin aja antum kerjanya. Gitu. Ada hikmahnya nggak? Ada penciptaan ini. Muncul persaingan. Setelah jasad masuk ke ruh, masuk kudsiyah ke badan, ada persaingan, ada permusuhan. Fattawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fakatallahu fa asbaha minal qasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ya seorang di antara orang-orang yang merugi dalam hidupnya. Al-Maidah 5 surat 30. Begitu setelah ruh masuk ke jasad, ya, maka dipaksa turun ke bumi, bunuh-bunuhan, merusak. Nah, itu sebabnya karena begitu manusia mencontoh dari jin yang sudah berlalu, maka turun perintah apa? Sholat 5 waktu. Bisa mencegah perbuatan jelek antum. Setuju? Begitu maksud Allah. Bukan skenario itu. Itu al-hikmah. Guna bisa menetralisir sifat dari bergabungnya ruh dan jasad. Yang mengakibatkan kejoliman, merusak dan sampai ke pembunuhan. Yang guna sholat berdasarkan firman-Nya bisa mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Sekarang udah sholat bisa nggak mencegah itu? Karena nggak paham. Nah, itu sebabnya ada rahasia dalam sholat yang begitu mustajab, ya, sangat mustajab, ya. Dari Rasulullah. Boleh dibaca berulang. Ketika sudah selesai tahiyat akhir, antum boleh bersalam kepada ruh antum. Berisi ruh-ruh semua itu. Ya. Doa itu
sapaan itu ada 4 permohonan yang mulia baik untuk diri sendiri maupun yang ada ruh-ruh di orang lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Udah? Jadi dalam adab ini sudah kita pahami, tidak ada ayat Al-Quran dibaca dalam sujud, tak boleh dibaca kalau di sujud, ya. Kecuali potongan ayat yang diniatkan sebagai permohonan terkait berdoa dalam sujud, ya. Karena itu seringkali tidak sadar bahwa semua yang kita minta kepada Allah sebenarnya kembali lagi kepada kita. Maksudnya jika ingin meminta kesuksesan, maka bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah sudah baik? Bagaimana Allah mengabulkan permintaan kita jika ibadahnya saja tidak dilakukan dengan berharap syafaat dari Allah? Contoh, ketika azan asar berkumandang, yang muncul selalu keluhan. Padahal itu syafaat dari Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Ya Allah, baru aja sholat zuhur, sekarang udah asar, udah dosa bro, bukan makrifat tuh. Jangan sampai ada keluhan begitu. Apapun alasannya. Sering sekali datang keluhan seperti dari kita. Allah sebenarnya tidak butuh sholat kita. Yang butuh itu diri kita sendiri. Karena mempunyai permintaan. Maka sholat adalah jalan untuk meminta kepada Sang Maha Pencipta. Melalui jalurnya. Dari ruhmu kepada ruh Qudsiyah. Yang ada pada dirimu. Jadi jangan mengeluh. Harusnya Anda semuanya ikhwan senang ketika sholat. Ini syafaat. Siapa tahu dosa kita dikabulkan dalam sholat ini. Doa, bukan dosa ya. Kalau salah jadi dosa. Begitu seharusnya. Jadi jika sholat saja sudah dikeluhkan, bagaimana dengan ibadah membantu terpenuhnya keinginan dari Allah. Dalam ajaran Islam, berbagai macam amalan diajarkan supaya mempermudah hidup manusia. Itulah salah satunya. Sholat. Wabillahi taufiq hidayah. Season kedua ini mudah-mudahan dapat dipahami karena ada amalan. Ya, ternyata sapalah ruh kita. Jangan sampai suruh tidur. Ya. Jangan sampai nggak dihargai. Karena dia yang membeli cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.